Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Dus? Ya, baju lama, baju baru? Baru dicuci kayaknya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat memperhatikan bahwa ini sudah ada. Fokus memperhatikan saya, apanya yang menarik? Aduh, tadi salah satu asim nyeletuk ketika saya mengatakan, wah kalau pakai warna ini saya itu selalu bagaimana gitu loh perasaannya. Lalu asistennya nyeletuk, iya Romo, nampak tambah muda. Tambah muda. Baik, memang ini warna yang dalam liturgi Minggu Advent ketiga mengungkapkan kegembiraan, sukacita, gaudete, bersukacitalah, bergembiralah. Melihat Anda datang di sini dengan senyum, ketawa kecil, menurut saya itu juga harus kita apresiasi sebagai spiritualitas Advent ketiga ini. Nah, mengapa Yohanes Pembaptis mengajak para pendengarnya untuk bertobat minggu kemarin? Dan sikap-sikap atau buah tobat apa yang harus dibangun? Supaya apa? Supaya kedatangan Dia yang kita rindukan, kita nantikan ini membawa sukacita, dan agar kita diluputkan dari hukumannya. Maka buah pertobatan tadi disebutkan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertama-tama perhatikan kebutuhan sesamamu, khususnya mereka yang menderita, yang berkekurangan. Yang pertama-tama bertobat ialah orang yang memiliki sesuatu, entah banyak, entah sedikit, entah separuh. Setiap di antara kita pasti memiliki sesuatu. Benar? Bagikan, berikan kepada mereka yang menderita, berkekurangan. Saya langsung teringat, saudara-saudari yang terkasih, gerakan iman kita setiap tahun, yaitu apa? Dengan pengadaan sembako yang beberapa hari ini sudah mulai didistribusikan. Dan menurut saya inilah yang harus menjadi sikap gerakan iman bersama. Bagaimana ketika mendengarkan salah satu kesaksian yang ketika dia mendapatkan pekerjaan untuk pertama kalinya, gaji pertama dia sediakan untuk sembako. Kasihan bapak ibunya ya, belum ditraktir. Menjelaskan pertobatan yang harus kita bangun bersama ketika kita memiliki sesuatu, entah banyak entah sedikit, adalah panggilannya membagi. Dan minggu-minggu ini saya menemukan peristiwa-peristiwa semacam itu. Apakah ini menjadi tanda iman kita? Benar. Bagaimana kita juga besok membagikannya dalam sukacita orang-orang yang telah terbaptis oleh Roh Kudus. Seperti tadi Yohanes Pembaptis, kita hendak menyatakan itu semua bagi masyarakat yang kita undang dalam syukur 25 tahun paroki kita. Lalu ketika ada juga di antara para pendengar Yohanes Pembaptis, pemungut cukai, prajurit, mereka diajak untuk melihat bagaimana membangun sikap dengan buah pertobatan. Pekerjaan mereka,
harus dikoreksi. Pekerjaan mereka harus kemudian menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita tahu godaan untuk korupsi, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa menjangkiti kedua kelompok ini, pemungut cukai dan juga para prajurit. Kalau mereka hidup dalam godaan itu, pasti menyengsarakan kebanyakan orang, dan itu adalah orang kecil. Pertobatan bagi mereka berdua dalam kelompoknya masing-masing sudahlah jelas menghentikan segala penindasan. Tindakan kekerasan yang mereka lakukan harus sudah berhenti, sudah cukup, karena Tuhan akan segera datang. Puas dengan gaji, meskipun sebenarnya mungkin masih rendah, tetapi ingat, lebih banyak lagi yang lebih rendah penghasilan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, penampilan Yohanes dengan pewartaan Injilnya tadi mengesankan banyak orang. Mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai tertarik, hingga akhir perikop tadi dikatakan dengan banyak nasihat Injil, Yohanes Pembaptis memberikan pemberitaan Injil. Saya melihat apa yang kita siapkan ujungnya adalah Natal dan iman syukur bersama Bunda Maria, berjalan bersama dia 25 tahun. Dan apa yang kita alami inilah besok menjadi salah satu representasi iman kita. Bagaimana nasihatnya yang kita imani menjadi gerakan bersama ini, menjadi tanda di tengah masyarakat ketika kegiatan iman besok dalam jalan santai budaya. Masyarakat yang mengalami inilah gerakan orang-orang yang beriman, yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, ketika memberikan dirinya, ketika berbagi. Maka memang benar bahwa kita harus bergembira, kita harus bersuka cita dalam minggu Advent ketiga ini. Inilah nasihat yang telah kita hidupi, dan besok biarlah orang melihat, mereka semakin tertarik, mereka semakin bertanya-tanya dengan kebaikan-kebaikan yang mereka alami. Berkat Tuhan menyertai kita.